Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan para siswa kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya. Tentunya pada hari ini, insya Allah mudah-mudahan Anda selalu dilindungi Allah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan, tidak kekurangan satu apapun. Walaupun telah lama kita tidak berjumpa, tapi yakinlah dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya daring atau online dapat memberi kita pelajaran lebih dalam pelajaran yang Bapak asuh, matematika wajib. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya mulai, seperti biasa mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberi kelancaran, kemudahan dalam menyimak atau menerima materi yang Bapak berikan kepada Anda. Seperti biasa, yang beragama Islam silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Agama Islam mengikuti Bapak dimulai dengan basmalah. Kristen, Katolik, dan Buddha silakan berdoa menurut cara masing-masing. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 12 IBB, sekarang kita masuk ke materi ukuran pemusatan lanjutan, statistik lanjutan. Sekarang kita masuk ke materi kuartil. Kemarin sudah modus dan seterusnya. Sekarang kita masih berkutat pada statistik lanjutan. Kali ini ukuran pemusatannya adalah kuartil. Baik, kalau kita lihat dari pembelajaran kita, ukuran pemusatan itu sudah selesai, itu letak data tunggal, kemudian data distribusi provinsi, kemudian rataan hitung sudah, median sudah, modus sudah. Tinggal menyisakan dua materi, yaitu kuartil dan desil. Itu seperti biasa anak-anak sekalian, kita masuk kuartil ini, Anda menyiapkan pulpen, buku, dicatat buku, atau nanti ini di-download supaya nanti mudah Anda mengulang-ulang materi ini. Baik, saya lanjut. Apa yang dimaksud dengan kuartil? Kuartil adalah nilai-nilai membagi data yang telah diurutkan, jadi diurutkan ke dalam 4 bagian sama besar, yaitu kuartil dinotasikan dengan notasi Q atau Q miring. Kuartil terdiri dari 3, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Jadi kuartil itu ada dalam sebuah data, ada 3, baik data tunggal maupun data berkelompok atau distribusi provinsi. Kuartil dibagi atas 3, kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Baik, anak-anak sekalian silakan disimak dulu tulisannya. Sudah? Jadi kuartil itu dibagi 3, kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Baik. Sekarang saya ilustrasikan di sini kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah disebut Q1, kuartil kedua itu biasanya disebut dengan median, titik tengah. Kemudian nilai tengah atau median kuartil atas. Jadi bolehlah kita ilustrasikan kuartil bawah itu Q1, median Q2, kuartil nomor 2, kuartil ketiga itu kuartil atas. Nah, sekarang saya punya data seperti ini. Nah, ada pas perangkat, ini datanya seperti ini. Nah, X1 sampai Xn ini data. Maka Q2 ini disebut dengan median, Q1 kuartil ke-1, Q3 kuartil ke-3. Jadi Q1 itu, Q2 itu disebut median. Dalam hal ini median tidak kita tinjau lagi karena median atau Q2 ini sudah kita tinjau beberapa waktu yang lalu. 2 minggu yang lalu untuk Q2. Jadi yang akan kita cari adalah, kita tentukan adalah Q1, Q3. Jadi sebuah data tunggal seperti ini diilustrasikan di bagi atas 3. Yang tengah itu disebut Q2 median. Yang membagi Q2 dengan data pertama itu disebut dengan kuartil 1. Yang membagi antara Q2 dengan data terakhir itu dengan Q3. Nah, ilustrasinya seperti ini. Pertama, ini banyaknya data, N banyaknya data. Kemudian yang pertama, yang tengah ini kita sebut dengan median atau kuartil kedua, setengah dari banyaknya data. Jadi Q2 itu adalah setengah N, setengah dari banyaknya data. Sedangkan Q1 adalah kuartil ke-1 bawah, itu dengan 1/4 N.
kemudian Q3 itu dengan 3/4N. Jadi dari seluruh data ini, banyaknya data, itu dibagi dua. Dibagi dua itu disebut dengan Q2, kuartil kedua, atau disebut dengan median. Nah, dalam hal ini median, saya ulangi lagi, itu tidak kita tinjau lagi atau kita cari lagi, karena sudah selesai beberapa minggu yang lalu. Jadi, kuartil kedua itu membagi data sebanyak setengah, bagi dua. Kemudian, antara datanya ini, antara median dengan bilangan pertama itu disebut kuartil 1, 1/4N. Sedangkan ini 3/4N Q3. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh data tunggal. Data tunggal seperti ini. Datanya, nah kita bagi dua. Ini 6, ini 6, ini 6. Berarti ini adalah median tengah. Jadi 6 ke kiri, 6 ke kanan disebut median. Masih ingat seperti bagaimana membagi median pada data tunggal. Bagaimana dengan Q1? Ya, berarti antara 7 dengan 2. Ada 3 berarti dia terletak di tengah. Berarti kuartil bawah atau Q1, 6 ditambah 7 dibagi 2, 6,5. Sedangkan kuartil atas adalah dibagi 2 lagi, maka dia di sini. Kuartil atas atau Q3, 10 tambah 11 dibagi 2 sama dengan 10,5. Jadi, apa langkah yang harus kita cari dalam data tunggal? Pertama, kita tentukan mediannya di tengah. Kemudian, baru kita tentukan kuartilnya dengan membagi data. Ingat, ini untuk data yang ganjil. Silakan diperhatikan. Ya, oke. Q1-nya 6,5, Q2-nya 7 atau median, ini 10,5. Sekarang kita lihat berikut. Ini data. Data ini 172 tidak berurutan ini, tidak berurutan. 172, 67, 65 dan seterusnya. Nah, terlebih dulu kita urutkan. Maka dia dapatnya seperti ini. Nah, berarti yang kecil adalah 160, yang terbesar adalah 180. Oke? Jadi urutkan seperti ini. Kalau tadi ini tidak berurutan, maka diurutkan seperti ini. Maka kita bagi dua. Ada berapa datanya? Dibagi dua. Bagi dua, 5 ke kiri, 5 ke kanan. Berarti ini Q2. Berarti ini Q1, ini Q3. Mediannya atau Q2-nya adalah 170 ditambah 101 dibagi 2. Nah, Q1-nya adalah, nah ini Q1, 167, tidak perlu dibagi, ini dibagi 2, dibagi 2 lagi, berarti ini tengah. Yang pertama kita bagi mediannya dulu. Oh, ini median, berarti ini bagian bawah, ini bagian atas. Nah, maka kemudian dari 160 ke 170 kita bagi 2. Bagi 2, maka tengahnya 167, maka Q1. Sedangkan Q3-nya 171,2, ini kita bagi 2, berarti adalah 173. Nah, ini adalah data tunggal, cara menentukan kuartil atas dan kuartil bawah untuk data tunggal. Oke, kita lanjut. Itu untuk data tunggal. Nah, sekarang rumus kuartil Q1 untuk data berkelompok. Sekarang kita masuk ke data berkelompok. Rumus. Kuartil Q1, data tunggal sudah lewat, itu Q1 itu 1/4N. Maka Q1, L1 ditambah 1/4N, N banyak data, FK dikali Q1 dibagi Q1. Ini ada K itu artinya kumulatif. Kalau kita lihat seperti ini, Q1 itu adalah kuartil bawah. Ya. FK, Q1, frekuensi kumulatif. Berarti nanti ada data kumulatifnya Q1. Kemudian FQ, frekuensi kelas Q1. L1 adalah tepi bawah kelas. L1 ini. Sedangkan P adalah panjang kelas. Ya, silakan. Ini rumusnya. Oke, kita lanjut. Kuartil atas 3/4N. Jadi besarnya 3/4N. Maka Q3, L3 ditambah 3/4N dikurang FK Q3 dibagi Q3. Nah, maka ini Q3 adalah kuartil atas. Sedangkan FK Q3 frekuensi kumulatif sebelum Q3. Kemudian FQ3 adalah frekuensi kelas Q3,
Kemudian PL adalah tepi bawah kelas ketiga, ini kelas ketiga, sorry, ini kelas ketiga. Maaf anak-anak sekalian, kelas ketiga, kelas Q3, ya, Q 3, oke, ya, ini rumusnya. Nah, Q3 adalah 3 kuartil atas sebesar 3/4. Kemudian FQ3 frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3, FQ3 frekuensi kelas Q3-nya, L3 tepi bawah, P panjang kelas, N panjang data. Ini rumusnya untuk Q3, Q1 sudah. Sekarang kita masuk contoh. Nah, kalau contoh lebih mudah, perhatikan datanya. Diminta tentukan Q1 dengan Q3. Kelasnya ada 6. Kemudian ini rentangnya atau interval kelas, ini frekuensi keseringan data muncul. Ya, seperti ini. Ini data distribusi frekuensi atau berkelompok. Oke. Setelah itu, kita tambah. Ini tadi seperti ini. Kita tambah dengan frekuensi kumulatif. Jadi kita tambah dengan frekuensi kumulatif. Apa frekuensi kumulatif itu? Caranya adalah 2 kita pindah ke sini, ini sudah. Kemudian 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 tambah 4 sama dengan 11. 11 tambah 12 sama dengan 23. 23 tambah 10, 33. 33 tambah 7, 40. 40 ke bawah. Iya. Jadi, inilah frekuensi kumulatif. Jadi, pertama diminta tentukan frekuensi kumulatif dulu. Ya. Jadi, kita buat, ditambah lagi tabelnya tadi, ke belakang tadi. Ini ya, yang ini tadi, ini kan kosong. Sekarang kita tambah. Nah, ini tambah menjadi tabelnya. Oke. Frekuensi kumulatif. Q1-nya itu Q1 adalah setengah dikali 40. N-nya adalah 40. N-nya 40 ini N-nya sama dengan 40. Maka setengah kali 20 sama dengan 40. Kita lihat. Ya, ini tadi, ini ya, dan seterusnya. Ya. Tentukan Q1. Q1 adalah setengah dikali N, atau setengah dikali N-nya 40. Seperti itu. Berikut. Q1. Ya. Sekarang, kita akan menentukan kelas kuartil. Kita menentukan kelas kuartil. Pertama, kita lihat Q1 itu 1/4 dikali 40 sama dengan 10. 10 ini letaknya di mana? Berarti dia frekuensi di sini dia. Ya. Di sini 11, ya. Maka inilah kelas kuartilnya. Maka ini disebut dengan kelas kuartil ke-1 atau Q1. Rentang nilainya adalah 50, 54. Sedangkan ini adalah kelas sebelum, ini setelah. Ya, oke. Ya. Saya ulangi. Ya, ini kita cari 10 berarti dia di sini. Jadi langkah selanjutnya adalah menentukan kelas kuartil ke-1. Q1 sama dengan 1/4 dikali 10. Maka 10 itu terletak di sini. Maka inilah kelas kuartilnya. Ya, nah, kelas kuartilnya. Ini kelas kuartil ke-1 atau Q1 50, 54. Kemudian ini sebelum, ini kelas kuartilnya, ini sebelum, ini setelah. Sekarang tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus masih ingat, yaitu batas bawah dikurang 0,5. Mana? Berarti dia 5. Nah, ini batas bawahnya. Ini, nah ini batas bawah kelas modusnya. Berarti 50 dikurang 0,5, 49,5. Sekarang frekuensi kumulatif sebelum. Nah, kita ini. Ini frekuensi kumulatif. Ini kelas kuartilnya. Berarti kalau sebelum dia, ini sebelum, ini setelah. Berarti K ini kumulatif. Kumulatif Q1. Frekuensi kumulatif kelas Q1. Kelas Q1-nya adalah 11. Sebelum kelas Q1 berarti dia 7. Maka 7. Ya. Ya. Nah, ini Q1-nya 7. Oke. Berikut frekuensi kelas ke Q1. Ini kita ulang, kelas Q1 saja ini. Ya. Oke. Ya. Ya. Sekarang selanjutnya adalah frekuensi Q1.
kelas Q1. Ingat, frekuensi tidak ada kumulatif. Ini tidak ada tanda bahasa kumulatif. Kalau frekuensi dia ini. Kalau frekuensi kumulatif ya ini. Kalau ini kelas kuartil Q1, maka frekuensinya 4. Oke, 4. Sekarang diminta frekuensi kelas kumulatif setelah dia ini, setelah. Ini setelah ya. Kalau kita lihat tadi, ini sebelum, ini adalah setelah ya. Oke. Nah. Ya. Nah, frekuensi kelas kumulatif yang frekuensi kumulatif sebelum berarti ini 7. Sekarang FQ1 frekuensi kelas Q1 berarti frekuensinya adalah 4. Frekuensi kelas Q1 ini kelas kuartil ke-1 frekuensinya adalah 4. Kalau FK Q1 frekuensi kumulatif sebelum Q1 berarti 7. Maka FQ-nya adalah 4. Ya 4. Diminta frekuensi kelas Q, frekuensinya ini berarti kelas Q-nya ini. Nah, kalau sebelum kumulatifnya ini. Sekarang kita lanjut, panjang kelas adalah ya 5, 50, 51, 52, 53, 54. Seperti menghitung tabel. Oke, ini sudah terpenuhi. Sekarang kita masukkan, kita pindahkan datanya. L1 49,5, FKI 17, FQ4, E5, Q1 sama dengan 10. Maka rumusnya ini kita masukkan L1-nya 49,5 ini ditambah 10 dikurang 7 seperempat N ini adalah 10, maka 10 dikurang FKI ya berarti 7 per F frekuensi kelas Q-nya itu 4 ya kurung kali 5. Oke, 49 ini berarti 3 per 4 dikali 5 lagi 49 ya ini 0,75 49,5 itu lagi kali 5 berarti Q1 ini kali ini 3,75 49,5 ditambah 0,7 kali 5 3,75 maka Q1 sama dengan 53,25. Oke anak-anak sekalian tolong diperhatikan, diulang-ulang lagi nanti. Ya, lanjut. Selanjutnya, saya contoh untuk menentukan Q3. Sekarang apa yang harus kita tentukan? Kita cari N-nya berapa? Ya, Q3 3 per 4 dikali 40, berarti 30. 30 terletak di mana? Berarti 30 itu terletak di angka ini. Kita lihat. Nah, ini 33. Masuk. 30 kan berarti masuk ke 33. Berarti inilah kelas Q3-nya. Nah, 30. Berarti ini kelas Q3. Sedangkan ini kelas sebelumnya, untuk sebelumnya ini kelas setelah. Oke, anak-anak sekalian, jadi kita cari 30, berarti 30 itu di sini, jangan di sini, karena di sini letaknya. Kuartilnya 33. Oke. Nah, tapi bahwa kelas modusnya adalah berarti 60. Kelas modusnya adalah 60. 60 dikurang 0,5, 59,5. Kalau ini kelas modus, berarti ini tepi bawahnya. Tepi bawah kelas modus dikurang batas bawahnya BB itu batas bawah dikurang 0,5 59,5 FK kumulatif frekuensi kumulatif sebelum kelas Q. Oh sorry, ini Q3 ini sorry. Ini Q3 kelas Q3 ini oke. Kelas Q3 ya. Oke. Nah, frekuensi kumulatif sebelum Q3. Ini Q3-nya. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 adalah 23. Berarti 23. Oke, 23. Sekarang frekuensi Q3. Tidak ada kata kumulatif, berarti Q3. Berarti frekuensi, kalau ini kelas modus, maka inilah frekuensi kelas Q3, berarti 10. Nah, jadi tidak ada kumulatifnya, berarti P-nya panjang kelas sebanyak 5 juga. 40, 41, dan seterusnya. Oke, perhatikan. Lanjut.
Sekarang kita pindahkan, masukkan saja angkanya. Q3, L3 59, 3 per 4. Nah, ini 3 per 4 adalah 30 tadi, dikurang 23 dibagi 10 kali 5. L3-nya 60 dikurang 0,5. Terus main 7 per 10 dikalikan saja, ini seterusnya. Maka, Q3-nya adalah, ini ya, anak sekalian, maaf, Q3. Oke. Ya, Q3-nya adalah 59,5 ditambah 3,5. Diperhatikan 3 per 4 N 30, FKI 3, Q3 23, Q3 10, 30 dikurang 37, 7 dibagi 10, 0,7. Yang ini dikurang 0,5, 59,5 dikali panjang kelas 5. Ini ditambah, ini dikali ini 3,5, 59,5 ditambah 63. Oke, perhatikan anak-anak. Kalau sudah, oke. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Saya akan memberikan tugas kepada Anda. Kerjakan soal di bawah ini, kemudian dipoto, saya masukkan ke Google. Jangan lupa, nanti saya minta pertanggungjawabannya menjelang ujian semester. Jadi dikumpulkan, silakan paling lambat Kamis 5 November 2020. Kamis 5 November 2020. Kemudian dikerjakan. Mana soalnya? Soalnya ini. Nah, soalnya ini, frekuensinya ini. Langkah pertama, nanti Anda jangan lupa tentukan frekuensi kumulatif. Kemudian tentukan Q1-nya 1 per 4 dikali N. Kalau sudah dapat, berarti mana letak kelas kumulatif 1. Kelas Q1, kemudian juga 3 per 4 untuk Q3, 3 per 4. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan beberapa hal. Kita sudah terlalu lama belajar dengan metode tutorial online ini. Saya harapkan Anda dapat mengulang-ulang, jangan sampai ini hanya masuk kemudian hilang dan seterusnya. Tetapi apa yang harus kita lakukan, ya kita tidak bisa berkata apa-apa karena kondisi membuat seperti ini. Tapi Anda juga tidak boleh lepas tanggung jawab. Anda harus belajar seperti ini, belajar bagaimana mandiri, belajar bagaimana menginterpretasi apa yang dimaksud guru dalam materi, sambil terus menjaga kondisi Anda supaya baik. Saya rasa mudah-mudahan nanti kita semester Desember, insya Allah nanti bulan Januari kita akan masuk seperti biasa, mungkin ketentuan pemerintah. Setelah Anda masuk 2 bulan Anda berada di sekolah, kemudian Anda ujian, kemudian meninggalkan sekolah. Untuk itu belajarlah yang baik-baik, selalu berhubungan dengan kawannya, komunikasi, jangan lupa jaga kesehatan Anda, menggunakan masker, hand sanitizer, jaga jarak, ya. Jangan terlalu banyak berkerumun, kemudian tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga nanti kita ditemukan dalam kelas yang lebih baik, kelas yang menyenangkan. Itulah kelas 12 ilmu bahasa dan budaya. Saya akhiri, semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.